melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu standar error pada garis regresi. Nah, standar error pada garis regresi ini bisa dikatakan sebagai standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual atau nilai Y sebenarnya dari Y prediksi. Nah, ini disimbolkan dengan SY per X. Nah, di sini rumusnya adalah akar dari sigma YI dikurangi YI, ini Y caping I. Ini ada tandanya ya, di atasnya saya nyebutnya Y caping I, kemudian dipangkat 2 dibagi N min 2, yang berarti nanti YI ini adalah data nilai Y-nya, data Y, sedangkan YI ini adalah nilai Y yang sebenarnya. Nah, N min 2, N ini adalah banyaknya data. Maksudnya gimana ini standar deviasi standar deviasi pada garis estimasi regresi itu seperti ini. Jadi kan kita sudah membuat kurva kalibrasi. Nah, di mana di sini kan ada dua garis ya, ada garis yang tebal sama yang titik-titik ini. Nah, garis yang tebal ini adalah garis yang menghubungkan antara hasil pembacaan alat. Nah, ini adalah garis menghubungkan titik-titik hasil pembacaan alat. Sedangkan garis yang titik-titik ini, yang di belakangnya ini, garis yang tipis ini adalah garis dari nilai sebenarnya. Jadi, nah ini kan di sini kelihatan ya, kalau misalnya ini ya, kelihatan ya kalau garis yang tebal ini dia berbelok-belok, maksudnya nggak lurus gitu ya. Sedangkan kalau dia mati, ini garis yang titik-titik ini, yang di belakangnya ini, dia adalah garis lurus. Nah, garis lurus ini yang berarti dia nilai sebenarnya, atau yang nilai sebenarnya yang berarti nanti R-nya bisa menunjukkan 1, R kuadratnya 1. Kalau R kuadratnya 1 kan berarti tidak ada perbedaan ya antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan oleh alat. Tapi ternyata kan yang namanya penelitian kan nggak mungkin ya, yang 100% benar, pasti ada ada perbedaannya, ada errornya. Nah, perbedaan inilah, standar deviasi di sekitar garis estimasi inilah yang ditunjukkan oleh standar deviasi tadi. Nah, ini kan garis tebalnya ini kan nggak pas di titik-titiknya ya, ada variasi, atau ada yang di bawah, ada juga yang di atasnya. Inilah yang ditunjukkan atau yang dikatakan sebagai standar deviasi pada garis regresi. Nah, Nah, di sini dari standar deviasi pada garis regresi ini bisa ditentukan dengan rumus tadi, atau variabilitasnya. Antara variabilitas itu berarti kan variasi dari data-data yang sudah diperoleh terhadap nilai sebenarnya. Nah, jadi ini rumusnya tadi sudah saya katakan, akar dari sigma I YI min Y caping I pangkat 2 dibagi N min 2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Y itu kan data Y, sedangkan Y caping ini tadi saya sebutnya nilai sebenarnya lah. Nilai sebenarnya itu didapat dari mana? Nilai sebenarnya itu didapat dari ini. Kalian kan tadi sudah menemukan persamaan garis ini ya, Y sama dengan 15179 ditambah 1,9304 X. Nah, X yang kita punya ini kan, kita punya 7 data X ini. Nah, 7 data X ini kalau misalnya dimasukkan ke dalam persamaan garis ini, dimasukkan satu-satu ke dalam persamaan garis ini, nanti akan ketemu nilai Y yang sebenarnya. Jadi, kalau data X dan Y ini data yang di sini ini adalah data-data hasil pembacaan alat. Jadi, kalau misal kalian punya larutan dengan konsentrasi 2, nanti dibaca oleh UV vis-nya, serapan cahayanya sebesar 5. Nah, kemarin satuannya adalah piktogram per mili. Itu untuk konsentrasinya. Sedangkan serapan cahayanya itu
tidak ada satuannya ya, jadi cuma 2,1, 5, 9, 12,6 seterusnya. Nah, ini adalah dari hasil pembacaan alat atau nilai yang kita hasilkan. Sedangkan nanti nilai sebenarnya itu bisa kalian peroleh dari memasukkan X ini satu-satu ke dalam persamaan garis ini. Kalau sudah dimasukkan, nanti dia akan ketemu nilai Y yang sebenarnya. Nah, ini berarti ini sebelum ini kita mencari nilai sebenarnya dulu ya. Di sini sudah saya buatkan kolom Y caping gitu ya. Y caping berarti tinggal dimasukkan aja. Contohnya seperti ini. Untuk X yang pertama kan dia nilainya 0 ya. Berarti tinggal persamaan garisnya kan Y sama dengan 1,5179 ditambah 1,9304X. Di sini angka-angka ini adalah angka-angka dari slope dan intercept-nya. Nah, slope-nya yang B ini, kemudian intercept-nya yang A ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja intercept ditambah slope dikalikan X-nya berapa? Yang pertama 0. Nah, berarti hasilnya adalah 1,517857. Nah, atau kalau misalnya 4 angka di belakang koma, 1,5179. Nah, di sini kan jelas terlihat ya ada perbedaan antara nilai sebenarnya dengan hasil pembacaan alat. Nah, sekarang kita lihat dengan Y dikurangi YI dikurangi Y rata-rata Y nilai sebenarnya itu berapa? Berarti kan tinggal ya sebentar saya kopikan dulu. Nah, seperti ini berarti kan tinggal YI ini kan berarti yang ini. Data Y ini kan data pembacaan alat dikurangi nilai sebenarnya. Oh, hasilnya adalah 0,5821. Jadi variabilitasnya segini. Oke. Selanjutnya silahkan diteruskan. Kalian mencari dulu nilai sebenarnya, kemudian YI dikurangi Y bar, baru nanti dijumlah. Kalau sudah dijumlah baru dibagi N-2 di akar. Hasilnya itu di akar. Nanti akan ketemu nilai standar error pada garis regresi. Seperti itu. Silahkan dicoba dulu. Kalau sudah, silakan nanti bisa dikirim ke email saya.